Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Silviana, peserta PKDP 2025 PTP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Mari ikuti perkuliahan Sosiologi Postmodern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, kita akan memulai perkuliahan. Sebelumnya saya presensi dulu kehadiran teman-teman. Nanti silahkan angkat tangan ya. Putri, Bramasta, Mami, Fajar. Untuk memulai perkuliahan biar nggak tegang ya, kita ice breaking dulu. Kalian dengarkan aba-aba saya. Jadi teman-teman nanti akan ada tepuk ya. Kalau saya pegang kening berarti tidak tepuk. Kalau saya pegang hidung berarti tepuknya 1 kali. Kalau pegang dagu berarti tepuknya 2 kali. Oke. Perhatikan apa yang saya ucapkan. Oke. Pegang kening. Pegang hidung. Pegang dagu. Pegang hidung. Pegang dagu. Pegang kening. Pegang hidung, pegang kening. Keningnya mana? Ayo, ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Ayo, perhatikan ucapan saya. Oke. Kita mulai. Pegang dagu, pegang hidung, pegang kening. Ya. Ayo fokus dulu, fokus. Oke. Sudah mulai fokus? Sudah. Oke, yuk kita mulai perkuliahannya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang epistemologi postmodern ya, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa epistemologi postmodern itu ada beberapa karakteristik yang harus kita pahami. Di situ ada anti fondasionalisme karena sekarang sudah tidak ada lagi fondasi yang bisa kita percayai karena sudah banyak sekali kebenaran-kebenaran yang bertaburan sehingga kita jadi bingung mana yang benar. Kemudian ada ketiadaan realitas, ya seperti yang kemarin kita diskusikan dari teorinya yang Jacques Derrida. Selanjutnya adalah runtuhnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya hilangnya subjek kesadaran. Nah, di sini hilangnya subjek kesadaran ini yang disampaikan oleh Young Baudrillard yang hari ini akan kita diskusikan bahwa individu selalu merupakan produk dari institusi, tetapi kita tidak menyadarinya karena ada wacana di dalamnya. Kita seringkali dihadapkan dengan wacana-wacana yang ada sehingga kita hadir di dalam lingkungan yang berbeda-beda, sehingga kita selalu dipengaruhi oleh lingkungan yang kita tempati itu. Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat tentang video pembelajaran ya. Postmodern atau disebut dengan postmodernitas yang ditandai atau memiliki ciri yaitu konsumsi lebih masif daripada produksi dan juga produksi informasi yang lebih masif daripada produksi manufaktur. Untuk memahami pemikiran yang Baudrillard perlu kita pahami adanya landasan Renaissance yaitu revolusi industri yang berusaha produksi produk secara masif sehingga terjadi aktivitas produksi yang sangat banyak sehingga masyarakat didorong untuk menikmati produk-produk yang dihasilkan dari kaum kapitalis. Hal ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah model seperti artis, selebgram, ataupun tokoh politik yang menggunakan produk-produk dari kaum kapitalis. Oke, tadi teman-teman sudah melihat video pembelajarannya. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahwa teori dari Young Baudrillard itu tidak tiba-tiba melakukan proses konsumsi.
Jadi di sana ada proses tahapannya ya, ada tahapan kenapa seseorang itu bisa melakukan konsumsi sampai mempunyai perilaku konsumtif. Di antaranya ada simulasi, simulakra, kemudian ada di ruang simulakrum, dan kemudian menghasilkan yang namanya hiperrealitas. Oke. Jadi teman-teman tadi sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasannya, tetapi di sini perlu saya tegaskan bahwa apa yang menjadi praktek konsumsi itu tidak lagi hanya masyarakat perkotaan saja atau masyarakat pedesaan saja. Tetapi sekarang sudah semua masyarakat sudah melakukan proses konsumtif, bukan lagi konsumsi, tetapi praktek konsumtif. Mungkin akan ada bentuk karakteristik yang membedakan antara masyarakat yang ada di kota ataupun masyarakat yang ada di desa. Oke, silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya, Bu. Oke, silahkan Bramasta. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya. Jadi kita kan sebagai mahasiswa, sebagai individu juga itu tidak terlepas dari yang namanya lingkungan. Lingkungan masyarakat, lebih-lebih khususnya di dalam masyarakat Islam karena di sini mayoritas Islam semuanya. Nah, yang saya tanyakan adalah terkait pengaruhnya, Bu. Jadi bagaimana lingkungan itu berpengaruh pada proses simulasi dan simulakra masyarakat konsumtif, terkhususnya pada masyarakat Islam atau Muslim. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bramasta untuk pertanyaannya, akan saya jawab ya. Jadi masyarakat Muslim itu akan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bentuk masyarakat yang lain. Jadi ketika kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat Muslim, kita tahu sendiri di lingkungan kita ada organisasi, gitu ya, ada kemudian kelompok-kelompok masyarakat Muslim. Saya rasa di situ kita akan menemukan adanya karakter masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang diperhatikan ketika melakukan praktek konsumsi gitu. Di Islam pun juga diajarkan bagaimana kita untuk tidak berlebihan, ya kan, seperti itu ya. Jadi ketika kita mengacu kepada ayat tersebut, maka kita nggak bisa begitu saja mempraktekkan. Tapi kenyataannya aktivitas masyarakat kan tidak bisa dikontrol karena apa? Mereka harus beradaptasi dengan media gitu. Kehadiran media sangat berperan penting dalam melakukan pengaruh terhadap kehidupan kita gitu. Contoh saja seperti syar'i misalnya. Justru karena ada label syar'i itu kita akan melakukan konsumsi yang masif, khususnya bagi orang-orang yang sedang hijrah, ya kan? Seperti itu. Sedang hijrah atau sedang ada FOMO hijrah, seperti itu. Oke, mungkin kita akan bisa melihat gitu ya bagaimana kata syar'i itu tadi akan mewujud dalam bentuk produk-produk yang luar biasa. Mulai dari sampo, ya kan? Sampo khusus yang hijab, gitu kan? Kemudian penginapan juga ada yang syar'i, ya kan? Banyak sekali gitu. Termasuk pakaian dan sebagainya, gamis dan sebagainya. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi artinya bagaimana praktek konsumsi dari masyarakat Muslim itu tidak tidak bisa dilepaskan dari pengaruh media. Tetap saja mereka juga punya pengaruh besar, walaupun di dalam Islam sendiri sudah punya aturan yang tegas terkait itu. Kira-kira seperti itu, Bramasta. Oke, selanjutnya kita akan melakukan diskusi, ya. Teman-teman dibagi dua kelompok, kita akan berdiskusi tentang coba kita mencari atau mengamati fenomena-fenomena yang menunjukkan praktek konsumtif atau konsumerisme. Oke, silahkan teman-teman dibagi kelompoknya. Oke, kelompok ini menemukan fenomena apa? Jadi Bu, kami menemukan fenomena staycation syariah, di mana masyarakat, khususnya masyarakat Muslim saat ini, ketika mereka ingin mencari sebuah staycation itu, mereka mencari staycation yang bersimbolkan syariah. Maka dari itu kami menemukan bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu masyarakat mengkonsumsi simbol syariah itu tersebut sendiri. Oke, kalau untuk kelompok kedua, silahkan. Ini menemukan fenomena apa? Dari kelompok kami ini menemukan fenomena tren hiking. Alasannya karena pada saat ini itu tren hiking sedang populer, maupun orang dewasa yang tertarik
akan mendaki gunung ini. Sehingga mereka ini melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan tren hiking ini. Di sisi lain mereka waktu melakukan hiking ini kan juga bertemu dengan banyak orang, di mana banyak orang itu memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga perbedaan latar belakang ini mendorong mereka untuk melakukan sikap toleransi dan juga kerjasama. Terima kasih. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Jadi di sini saya mengangkat dengan analisis trend hiking, yang dimana di awal-awal itu terjadi di lingkungan pertemanan yang saling mengajak satu dengan yang lainnya. Di dalam pertemanan juga atau media sosial itu ada penerapan kode yang berawal dari adanya FYP tentang pendakian. Di dalam suatu FYP itu adanya suatu simbol yang dimana ada fenomena tentang Blue salah satunya tentang yang sudah dipaparkan, karena itu mengandung suatu citra estetika di dalam individu untuk mengkonsumsi simbol tersebut. Lalu di dalam suatu simbol tersebut itu ada suatunya simulasi. Nah, simulasi yang terjadi salah satunya dengan mencari referensi tempat pendakian estetik, mengikuti konten-konten pendakian, mengamati perlengkapan yang digunakan, yang sudah dipaparkan di gambar tersebut. Dan setelah proses dari ruang simulasi tersebut, adanya tahap dengan ruang simulakra, hasil dari ruang simulasi tersebut. Karena dengan dia sudah menaklukkan tren atau naik gunung tersebut, itu dia pasti juga merepresentasikan hasil dari naik gunungnya. Salah satunya memposting foto pendakian, berburu like, karena di sana adanya suatu pertukaran simbolis. Nah, dari simulasi dan simulakra itu terbentuk ruangnya hiperrealitas sendiri, karena dari tahapan tersebut itu merupakan proses-proses dari hiperrealitas. Nah, contoh dari hiperrealitas karena yang terjadi di ruang simulasi dan simulakra itu adanya rasa lebih kuat sebagai pendaki, karena penaklukan di naik gunung itu ada suatu identitas kalau kita lebih kuat dan lebih cinta lingkungan. Tapi pada dasarnya ketika adanya realita itu sendiri, dia kadang tidak lebih cinta dengan ekologisnya, kayak seperti contohnya membuang lingkungan, seperti itu, buang sampah, ya. Seperti itu. Apa yang disampaikan tadi, kita ketahui bahwa komunitas hiking itu ternyata tidak hanya bicara tentang mendaki, tetapi di sana juga ada proses konsumsi. Apa saja yang konsumsi seperti yang disampaikan oleh kelompok kedua tadi ya? Oke, selain itu saya juga ingin menggambarkan bahwa aktivitas hiking itu ternyata juga menunjukkan adanya praktek moderasi beragama ya. Karena di situ ada praktek toleransi antara satu dengan yang lain, karena mereka di sana juga saling berkolaborasi, bekerja sama antara satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan yang ada antara agamanya, antara budayanya. Mereka saling bersinergi ketika hiking itu. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah membuat pemahaman tentang teori konsumerisme untuk melihat konteks masyarakat, khususnya masyarakat yang mungkin kultur ya, dan juga masyarakat kita. Oke, terima kasih untuk proses ini. Kesimpulan dari mata kuliah ini adalah bahwa kita sebagai pembelajar sosiologi perlu memahami bagaimana prinsip-prinsip konsumerisme sehingga kita bisa berpikir kritis tentang kode-kode yang datang ke kita, sehingga kita akan menjadi diri yang lebih selektif lagi, tidak terbawa arus oleh perkembangan zaman, ya, khususnya modernisasi seperti saat ini. Kemudian kita juga perlu saling mengingatkan ya, satu dengan yang lainnya dengan berbagai cara agar kita tidak lebih konsumtif. Oke, mungkin itu teman-teman untuk materi hari ini kita akhiri ya. Atau masih ada pertanyaan? Sudah. Untuk pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan diajak untuk melakukan review artikel jurnal yang menggunakan teori konsumerisme sebagai teori kajiannya. Oke, cukup. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di depan teman-teman. Ya,